Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat. Abang salam makan opak. Kayaknya jauh salamnya masih belum opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada shalah 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shalah mi'rajul mu'min. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Hadratal mukarram wal muhtaram, para asatid, para hujjaj, para tokoh dan sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Jami Nurul Iman. Di antaranya adalah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman Akhina Fidal Mahbub Al-Ustaz Ahmad Romli MPD, beserta para pengurus yang lainnya. Qori yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran begitu indahnya, sahabat saya dan saya anggap sudah keluarga saya, datang jauh dari Jambi, Bekasi sebelah sonoan, Akhina Fidal Mahbub Al-Ustaz Nana Maulana SDHI, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Tokoh masyarakat kita, Bapak Ketua RW 03 Bapak Muhammad Nasir, Bapak Ketua RT 03 Bapak Lukman Hakim, kemudian Akhina Fillah Ustaz Mudin, Ustaz Ali, Akhina Fillah Mahbub Ustaz Darmin, Ustaz Us Firdaus, Ustaz Abdul Hamid, Bapak Haji Wandi, Ustaz Hashim, Bapak Haji Sobirin, Ketua RT 04 Bapak Lisan, dan bapak-bapak yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Segenap Karang Taruna Bina Putra di RW 03, terkhusus keluarga kami, keluarga almarhum al-Maghfulah Mamanda Ustaz Haji Muhammad Yunus Bingkong Haji Sayuti, di antaranya ada putra beliau Adinda Ustaz Zainuddin. Ibu hadirin jemaah Majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan oleh pengatur acara, sengaja kita dikumpulkan di Masjid Nurul Iman dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat luar biasa. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini, bukan hanya di dalam, di luar, di lingkungan Masjid Jami Nurul Iman, yang terpenting suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam
Semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran dunia kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, malam hari ini tanpa terasa kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Karena malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-14. Kalau sudah memasuki malam ke-14, fa insyaallah besok Sabtu malam Ahad kita kembali dulu bersimpuh di masjid ini dari sebelum maghrib sampai waktu sholat isya. Ngapain? Sholat maghrib berjamaah. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Yang ketiga, kita kumpul baca surah Yasin. Yang keempat, kita berzikir, bertahlil, bertakbir, bertakbis. Mengapa? Karena besok malam ada merupakan malam yang teramat istimewa yang namanya malam nisfu Sya'ban. Hadirin, kalau orang-orang tua kita dulu ketika televisi belum merajalela, hampir setiap rumah ada televisinya. Bahkan bukan hanya sebatas rumah, kalau ada orang yang secara ekonomi yang mampu, setiap kamar ada televisinya, di ruang tamu ada televisi, di dapur ada televisi, bahkan di kamar mandi ada CCTV. Dulu yang namanya alat komunikasi hanya sebatas telepon, itu pun memakai telepon yang pakai jari telunjuk diputernya. Bahkan anak-anak marawis sebelum beranjak dewasa, teleponannya pakai kaleng susu bekas, disambung tali, kemudian dia ngomong, halo, kedengeran enggak? Kedengeran, padahal kagak kedengeran. Radio masih jarang. Nah, ketika dulu menandakan bagaimana ketika sudah memasuki yang namanya bulan Sya'ban yang kita kenal dengan bulan Roah, maka setiap masjid, musola, langgar, surau ingetin kepada kita dengan untayan syair yang sangat indah. Apa itu syair yang selalu dibaca oleh ibu-ibu? Marhaban ya syah, marhaban syahra syiyami, marhaban ya syahra ramadan, marhaban syahra qiyami, marhaban ya syahra ramadan, marhaban syahra qiyami. Kalau ibu yang baca, ya Adinda Ustadz mana yang suaranya enak, nggak merasa, netes air mata kita. Emak-emak di rumah sampai nangis, lakinya pulang lihat bininya nangis, marah. Lu ngapa nangis? Kata lakinya, lu nangis kenapa? Adinda laki lu bilang, nggak tahu kali kalau bapaknya. Wah, kalau laki lu dulu mantan preman dulu. Itu lakinya ngeliat bininya nangis, nanya, kenapa nangis teh? Ya Allah bang, coba ngeliat bang anak-anak kita tuh yang lagi di masjid Nurul Iman lagi baca selawatnya. Nah, lalu kenapa nangis? Itu selawatan dibacanya khusus bang. Artinya apa? Berarti Ramadan udah besok. Lalu kenapa nangis? Ramadan tinggal seminggu. Terus kenapa nangis? Beras habis, minyak langka. Apa sebabnya beras habis, minyak langka? Karena beras habis, minyak langka kemarin diborong sama calon anggota dewan. Iya. Ibu-ibu banyak terima kemarin kan? Tahu-tahu yang ngasih kagak dipilih. Ayo kasihan Mada, mau diminta itu beras tinggal karungnya, mau diambil hitungnya tinggal botol. Ya Allah, ibu hadirin makin berbahagia, kasihan. Artinya apa ibu hadirin makin berbahagia? Kalau dulu
sangat indah. Marhaban ya syahr Ramadan dulu, habis sekarang udah kagak pakai syair. Apa sebabnya? Anak-anak udah banyak yang kagak hafal. Walaupun kayak ada syair begitu, tapi orang lebih tahu bahwa Ramadan di ambang pintu. Mana buktinya? Lihat sinetron. Setelah sinetron ada iklan. Kalau sudah mulai iklan Sirat Marjan, berarti Ramadan udah dekat. Ibu hadirin dipakai berbahagia. Malam hari ini, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang 5 menit. Ya insya Allah acara malam hari ini saya tidak akan lama ceramahnya, paling sampai jam 12 pas. Mama kuat sampai jam 12, kuat sampai jam 12. Bohong. Yang sebelah kiri saya kuat sampai jam 12, kuat. Mama bilang kuat sampai jam 12. Saya kata sih udah 5 kali angop. Jadi kita akan bahas walaupun tidak semuanya. Ketika kumpul malam hari ini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang sangat luar biasa. Adinda Ustaz Nana dengan suara yang sangat indahnya ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1. Tapi sebelum kita akan bahas surat Al-Isra ayat 1, mohon dihibur kalau bahasa orang kali Jambilnya enggak ujug-ujug. Rasul dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ada peristiwa yang pantas kita renungkan. Hadirin yang makin berbahagia, ringkasnya begini. Ketika istri tercinta beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibunda Khadijah Al-Kubra akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bu, di hadapan suami tercinta baginda Rasul ngomong, kalau bahasa orang Betawi kali Jambilnya begini. Abang, mengapa nih? Sepertinya saya udah gak lama lagi hidup di dunia bang. Terus neng, selama saya jadi istri abang, jujur banyak hal yang saya perbuat yang salah, yang keliru, belum maksimal menjadi seorang istri yang baik. Bang, ya neng, mohon ikhlas dan ridhonya, maafin ya bang. Hadirin, apa sebabnya beliau Ibunda Khadijah Al-Kubra sampai berkata seperti itu? Karena beliau tahu sehebat apapun seorang wanita yang sudah punya suami, rajin sholat misalnya, rajin puasa contohnya, rajin ngaji umpamanya, syarat masuk surga cuma satu. Kalau punya lagi ikhlas dan ridho, maka jaminannya adalah surga. Benar apa benar? Nah, bapak-bapak yang datang 203 yang jauh benar baru 20 tahun. Apa sebabnya nggak berani jawab? Orang diplototin mah bininya. Ibu hadirin juga dia berbahagia. Artinya apa? Sehebat apapun seorang istri melaksanakan tugas di hadapan Allah, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin yang lainnya, tetap surga ada di atas keriduan seorang suami. Hadirin yang makin berbahagia, yang membuat baginda Rasulullah sampai nangis tidak pernah berhenti. Bu, beliau panggil anak tercintanya namanya Fatimah Zahra. Neng, kemarin ada pernah dibisikin, ntar kalau mama memang udah gak ada, bilang sama ayah, sorban yang biasa dipakai ayah buat menerima wahyu, jadikan itu kain kafan ibumu, biar nanti ibu di alam barzah bisa tenang. Permintaannya cuma kata Ibunda Khadijah Al-Kubra kepada putri tercintanya Fatimah Zahra. Bahasa kitanya itu Fatimah ngomong begini, mama minta langsung, saya malu sama ayah nggak muncul. Hadirin, ringkas cerita di saat beliau Ibunda Khadijah Al-Kubra telah Allah panggil menghadapnya, nangis baginda Rasul, sedih baginda Rasul. Di saat kesedihan itu, maka datang putri tercintanya yang menyampaikan amanah dari ibundanya yang tidak lain tidak bukan dari istri beliau baginda Rasul. Ayah,
Ya benar. Tadi waktu mama panggil saya, beliau pesannya apa nak? Kata ibunda, ketika ibunda sudah meninggal dunia, tolong ayo sorban yang biasa saya pakai jadikan kain kafan ibunda. Ya Allah. Hadirin. Bagaimana Rasulullah tidak sedih? Beliau yang mengorbankan harta bendanya, beliau yang berjuang dalam rangka syiar Islam. Totalitas kehidupannya diserahkan kepada Allah dalam rangka syiar Islam. Mohon maaf bahasa gampangnya, minta sama baginda Rasul agak macam-macam, cuma sorban doang. Dalam kitab Al-Bushra yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani, apa kata beliau? Di saat ibunda Khadijah Al-Kubra meninggalkan dunia yang fana ini, baju yang dipakai itu ada 83 tambel. Kadang nggak ibu-ibu yang bajunya ditambel? Ada, paling 1, paling 2. Belum pernah terjadi dalam sejarah istri seorang nabi yang surga sudah dijamin untuk baginda Rasul, yang doanya mustajabah, yang diampuni semua dosa-dosanya. Ketika punya istri tercinta meninggal dalam kondisi bajunya 83 tambalan. Oh, istri baginda Rasul. Beda sama bini-bini kita, Pak. Kalau ibu-ibu milih zaman milenial sekarang meninggal dunia bukan meninggalkan 83 tambelan, tapi meninggalkan 83 seragam pengajian. Yang 24 udah lunas, sisanya masih. Mohon maaf, itu bukan ibu-ibu yang ada di depan saya, tapi saya sampaikan ibu-ibu yang ada di Inggris, di Prancis, di Jerman, sono. Kalau ibu-ibu di depan saya yang di luar, paling pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kata ketua DKM 10 dikali 2. Ketika baginda Rasulullah SAW dalam kondisi yang teramat sedih ini, ini kalau diceritain nggak habis sampai subuh. Yang namanya seorang suami, Bu, yang biasanya dilayani, setiap ada sesuatu ditemani, suka maupun duka, kemudian tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar kesedihan itu pasti ada. Makanya pas saya pesan banget, mumpung abang di rumah masuk ini, jangan itu dengan baik-baik. Kalau hari Minggu ada ke pasar, pegangin tangannya, jangan sampai lepas. Apalagi kalau ke pasar Bapak Komas, pegangin. Jangan ada pelanggasan yang mana nih kalau pakai Komas, mengelok aja. Jadi saya sampaikan bukan ibu yang di depan saya, itu si ibu-ibu di kampung saya orang Ujung Menteng yang sering belanja, nggak boleh lihat toko emas di sono. Saya tanya orang Ujung Menteng, apa sih begitu? Ikutin orang Kali Jambe. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika baginda Rasulullah SAW dalam kondisi yang teramat sedih. Jadi kalau kita cerita begitu panjangnya, maka di saat itulah bagaimana menghibur beliau baginda Rasulullah. Belum lagi paman beliau Abu Thalib, Allah panggil menghadapnya tambah sedih. Belum lagi ketika Rasulullah SAW berhijrah yang ke satu tempat namanya Taif, bukannya disambut, Rasul disambit, bukannya dilayani, Rasul dicela, Rasul dicaci maki, bahkan mereka berjejer di pinggir jalan, bukan menyambut seakan-akan datang seorang pimpinan, tapi seakan-akan datang seorang musuh, dilempari dengan batu, dilempari dengan sesuatu yang menyebabkan baginda Rasulullah sampai darah menetes di wajahnya. Ibu hadirin jemaah berbahagia, kesedihan itu sangat luar biasa. Apa sebabnya? Memberikan pelajaran buat kita. Kalau di antara kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, kalau di antara kita pengen mendapatkan julukan yang tinggi di hadapan Allah, demi Allah ujiannya bukan makin dikit, tapi ujiannya pasti banyak.
Alhamdulillah, saya di rumah tangga udah 20 tahun, kagak pernah ribut, kagak pernah berantem. Kok bisa begitu Pak? Orang 20 tahun bini saya udah mati lah Pak. Mau berantem sama siapa? Lagi udah mati. Jadi yang namanya kehidupan itu penuh dengan ujian, yang namanya kehidupan itu penuh dengan cobaan, yang namanya kehidupan itu penuh dengan lika-liku. Maka malam hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, wujudkan generasi berakhlak melalui hikmah peringatan sebuah mi'raj, yang tadinya ada anak-anak di Marawi yang tadi kumpul 15 atau pulang atau keluar. Apa sebabnya? Dari pagi aku nggak selesai-selesainya begitu minuman habis semua yang ada di luar. Ibu jangan berbahagia. Jadi ini generasi yang akan saya sampaikan anak-anak kita nih, masih banyak anak-anak dia. Dan generasi kita tuh kalau ada anak-anak yang sampai sekarang jam 10 lewat 9 menit masih betah di dalam masjid, insya Allah nih anak-anak kita menjadi generasi penerus yang insya Allah nanti akan menjadikan syiar Islam di tempat kita. Tapi kalau ada anak disuruh ke masjid kagak mau, disuruh sembahyang kagak mau, disuruh ke musyola kagak mau, saya khawatir bocah udah gede jadi bandar togel. Hadirin, malam hari ini kita akan coba membahas begitu hebatnya yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj. Saya tanya, di saat baginda Rasul, anak-anakku yang ada di sebelah depan, ketika baginda Rasul, saya mau ke bawah mic-nya pakai kabel, soalnya kamarnya mati. Kalau saya tetap di sini, ini lampunya tak kebuatan, panasnya betul. Saya ke belakang gelap. Ini lampunya luar biasa. Baru ini saya diri di atas panggung itu. Hadirin, ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, yang kita tadi bentar lagi. Sekarang kan udah tanggal 14 nih, Sya'ban. Berarti puasa kan nggak sampai separuh lagi itu. Allah nggak panggil Nabi menghadap, cukup melalui malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Ketika besok datang bulan suci Ramadan, Masjid Jami Nurul Iman, jujur 40 hari sudah kita lewati. Bagaimana mamanda kami tercinta Allah panggil, yang kalau kata-kata DKM beliau adalah jamnya, bekernya Masjid Jami Nurul Iman. Jam 2:30 udah ngingetin pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, waktu sudah menunjukkan jam 2:30. Monggo silakan untuk bangun. Ingetin. Beliau yang sangat istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika bulan Ramadan tahun yang lalu, beliau masih ada di tengah-tengah kita. Tapi Ramadan besok beliau sudah pindah ke alam barzah. Di antara kita mampu melaksanakan ibadah puasa, malamnya bangun sahur. Bahkan sahurnya bukan hanya semangkok Indomie, pakai ada tambahan nasi, belum lagi ayam gorengnya, belum lagi yang lainnya. Tahu-tahu baru jam 10 sakit yang benar-benar sakit, bukan yang pura-pura sakit. Ketika ada orang di bulan suci Ramadan, malamnya udah niat puasa, bahkan sunnahnya sudah dilaksanakan makan sahur, tahu-tahu di siang harinya sakit yang benar-benar sakit, bukan pura-pura sakit. Maka dalam hukum ilmu fiqh diperbolehkan untuk berbuka puasa, syaratnya mengganti di hari-hari yang lain. Ketika Allah mewajibkan kepada baginda Rasul untuk melaksanakan ibadah haji, pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Pengen. Bapak-bapak yang ada di depan saya pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Pengen. Semuanya ingin nggak melaksanakan ibadah haji? Pertanyaannya udah daftar? Belum. Alhamdulillah.
hampir semuanya pengen melaksanakan ibadah haji. Jangankan yang udah, jangankan yang belum, yang udah sekali pengen 2 kali, yang udah 2 kali pengen 3 kali, yang udah 3 kali pengen 4 kali, apalagi yang belum sama sekali pengen. Keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji jangan sampai surut. Keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji jangan berkecil hati. Apa sebabnya? Karena bisa jadi orang secara ekonominya nggak mampu, hartanya nggak punya, duitnya nggak cukup. Kalau sudah panggilan haji, entah lewat dan jalan apa, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Sebelum COVID, ada seorang santri dari daerah Pekalongan. Dia pengen berangkat haji, ongkos tidak punya, modal sepeda ontel kagak punya, apalagi sepeda motor. Jalan kaki daerah Pekalongan dengan izin Allah sampai di tanah suci Makkah dan Madinah. Haji kemarin ada pasangan suami istri yang usianya sudah di atas 60 tahun. Dia naik sepeda, satu sepeda buat berdua. Kayak kalau ibu-ibu bapak-bapak ke Taman Mini nyawa sepeda, yang sepedanya satu cuma butuh 2. Berangkat dari daerah Bekasi kalau tidak salah itu, sampai di Mekah dan Madinah. Artinya apa ibu hadirin yang berbahagia? Kalau sudah panggilan Allah, hal yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Allah. Makanya sekarang ada sinetron terbaru, apa judulnya? Tukang bubur pengen berangkat haji. Ya kalau dulu Bang Sulam, dulu Haji Muhyiddin dulu. Sekarang kan terbaru sekarang rumah anaknya lagi mana. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di antara kita pengen banget melaksanakan ibadah haji, duitnya enggak ada, rezekinya belum cukup, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibu bapak, mohon izin, enggak usah khawatir. Ini kata guru-guru kita, teman-teman saya itu, kalaupun di antara kita memang benar-benar tidak punya uang, bisa jadi Allah akan memberikan pahala haji buat kita. Bagaimana caranya? Kan Rasul sampaikan ke dalam hadisnya, siapa saja di antara kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia gak buru-buru pulang ke rumah, dia ngikut ngaji, bahkan dia mungkin ngaji Quran, berzikir dan sebagainya, sampai waktu duha dia tutup dengan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, maka pahala yang Allah berikan untuknya seperti dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kira-kira ada nggak di antara kita? Banyak. Cuman banyaknya bukan sholat subuh sampai duha, tapi banyaknya sholat subuh di waktu duha. Jadi bukannya sholat subuh sampai waktu duha, banyaknya sholat subuh di waktu. Jadi kesiangan. Apa tiduran? Ini pasti dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah perintahkan baginda Rasul dan kita umatnya untuk melaksanakan ibadah haji, nggak dipanggil. Allah perintahkan baginda Rasul untuk bayar zakat dan kita sebagai umatnya nggak diperintahkan untuk langsung menghadapnya, tapi beda untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang disampaikan oleh qori kita, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bu, saya tanya, kira-kira percaya enggak kalau baginda Rasul itu ya berangkat dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina,
Kemudian beliau mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke tempat yang paling tinggi yang belum pernah akan terjangkau oleh pikiran manusia, yang namanya Sidratul Muntaha. Saya tanya kira-kira percaya enggak? Percaya enggak? Di antara kita dulu mungkin akan berpikir masa ini. Makanya Allah menyampaikan dalam firman-Nya ketika dalam surat Al-Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan karena kemauan baginda Rasul, artinya itu semuanya karena keinginan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ibarat kita, ibu-ibu diajak jalan-jalan sama tetangganya, Bu, ngapa? Besok tanggal 25 Februari ikut saya kemana? Saya ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Ancol. Kira-kira kalau diajak jalan-jalan ke Ancol mau nggak? Kira-kira kalau diajak jalan-jalan ke Ancol mau nggak? Kalau kita diajak jalan-jalan, ya ini. Kalau diajak jalan-jalan berapa? Kalau diajak jalan-jalan, diajak sama tetangga yang namanya diajakkan, ongkos ditanggung, jajan ditanggung. Bahkan kita berharap selesai dari acara kita dikasih sesuatu, itu namanya diajak.